Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi amarna bil i'tisami bihablillah wal ibti'adi an manhiyatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Shadaqallahul 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Setelah sama-sama kita memuji Allah dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan sahabat-sahabat sekalian, berikutnya takzim, takrim, kemuliaan kemuliaan kita bersama kepada para orang tua kita, Pak Kiai, para asatidz yang tidak saya sebut satu persatu karena belum terhafal. Takut salah saya sebut dengan ringkasnya kepada seluruh para orang tua kita yang telah dihormati oleh para pembicara sebelumnya. Mungkin Bapak Jamaluddin, Pak Mahidin, Bapak Kiai-Kiai semuanya. Saya pada hari ini hadir diundang dengan acara Tabligh Akbar. Kalau ini acara Tabligh Akbar, saya bagian terkecil di dalam tabligh itu. Oleh karena itu, saya sebenarnya hadir karena tahu yang datang ke sini adalah tamu-tamu dari jauh se-Sumatera. Saya hadir pertama untuk bersilaturahmi sebagai ukhuwah Islamiyah, pertama antar sesama muslim, yang kedua sebagai untuk memuliakan tamu yang datang ke sini. Katanya memang masuk Aceh sulit. Sebenarnya hari ini masuk Aceh tidak sulit. Malah berlama-lama di sini tidak apa-apa. Tapi saya tahu kapan balik lagi? Besok. Ini baru masuk sudah keluar. Ini yang bermasalah. Tetapi tidak apa-apa, alhamdulillah. Yang penting hari ini terjadi silaturahmi, terutama kepada para da'i-da'i. Ini hal yang paling mulia, karena kita menyeru hamba Allah kepada Allah, da'iyan ilallah. Maka pada hari ini saya tidak berbicara panjang lebar, cuma saya terinspirasi daripada judul yang ada di belakang saya ini, yaitu memperbaiki diri, memperkokoh ukhuwah,
dan melahirkan generasi pemimpin. Saya ingin mengutip hanya beberapa untayan kata di situ. Pertama, ada kata perbaikan. Yang kedua, ada kata kokoh, yaitu kekuatan. Yang ketiga, ada orientasi ke depan, yaitu melahirkan pemimpin-pemimpin ke depan. Tugas kita dai sebenarnya itu melanjutkan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam dakwah Rasulullah itu ada inti yang di tiga ini, yaitu perbaikan, membangun kekuatan untuk sebuah orientasi masa depan yang lebih baik. Dan saya pernah menulis sebuah judul buku, yaitu memperbaiki orang kuat dan memperkuat orang baik. Kita sedang berada di abad ke-15 Hijriah. Kita sudah generasi keberapa atau kurun keberapa setelah kurunnya sahabat, generasi sahabat, dan berada di abad 21 Masehi, di mana kita berada dalam sebuah kondisi Islam itu menjadi gharib. Islam yang dibawa oleh Rasulullah itu menjadi gharib. Pembawa-pembawa Islam yang komit terhadap apa yang diperjuangkan Rasulullah menjadi makhluk langka. Kenapa? Karena kita berada dalam sebuah kondisi pra Rasulullah, seakan-akan sudah ke sana. Bada'ad dinu ghariban wa sayaudu ghariban. Apa itu? Artinya kita lemah di dalam perbaikan dan juga minim di dalam kekuatan. Ini persoalan sekarang. Untuk muslim, mereka yang kuat tapi tidak baik, mereka yang baik tapi tidak kuat. Orang-orang baik yang punya niat baik untuk menyebarkan kebaikan tapi berada di dalam kelemahan, akhirnya selalu kalah cepat di dalam membangun arus yang bersaing dengan arus-arus mereka yang lebih kuat. Ini yang menjadi masalah kita sekarang. Kenapa? Mungkin kita kurang melakukan kajian yang secara sungguh-sungguh. Saudara-saudara kami dari Sumatera sekarang masuk Aceh kan? Masuk Aceh dengan regulasi syariat Islam. Tetapi masih banyak masalah. Kenapa? Itu tadi. Kita belum berhasil memperkuat orang baik dan memperbaiki orang kuat. Ini yang menjadi masalah. Kita punya Al-Quran, kita punya hadis, kita punya kitab kutub mu'tabarah, tetapi di dalam strategi mendakwahkannya itu masih menjadi sebuah masalah.
Kita bukan kalah benarnya, kalah strateginya. Islam itu baik. Apakah kebaikan itu tergambarkan oleh tangan-tangan kita? Karena sebuah barang yang bermutu itu menjadi berharga sangat tergantung siapa yang menjualnya. Dia laku tergantung siapa yang menjualnya. Boleh kita memproduk barang, tetapi kalau kalah di pemasaran, pasti akan bangkrut juga. Maka ini sebenarnya kalau dai-dai ini sales semua. Sales. Maka pertama harus baik, yang kedua harus kuat. Dan tugas bagaimana orang yang baik itu harus kuat dan orang kuat itu harus baik. Sekarang ada 3 komponen di sekeliling kita. Ada orang kuat, ada orang lemah, dan ada orang baik. Yang paling banyak kita dapati, yang lemah tidak baik. Yang baik masih lemah. Yang kuat tidak baik. Yang baik tidak kuat. Ini menjadi persoalan kita yang perlu kita pikirkan. Kenapa begitu? Ini karena belum berfungsinya seperti apa yang ada dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sering kita sudah tahulah, hafal sekali. Tuqawamud dunya bi arba'atin. Dunia ini kokoh dengan 4 perkara. Bi ilmil ulama, adlil umara, sahwatil aghniya, du'ail fuqara. Ilmunya para ulama. Tapi ilmunya para ulama kalau tidak tersampaikan kepada umara, umara tidak akan pernah adil. Kalau tidak tersampaikan kepada agniya, mereka tidak akan menjadi pemurah. Dan tidak tersampaikan kepada fukara, mereka tidak akan menjadi hamba-hamba yang dekat dengan Allah, yang selalu munajah dengan Allah dan berdoa. Persoalannya sekarang, sampai di mana kita bisa menyampaikan ilmu ini ke semua lini? Aceh banyak dengan daya-dayanya. Banyak kalau dihitung. Dalam kategori daya atau pesantren, bukan balai pengajian, itu lebih 1000. Tetapi menjangkau berapa persen umat Islam yang masih perlu dididik, diberikan ilmu? Apa sudah mencapai 30%? Lu. Kenapa tidak dijangkau? Apa sebabnya? Karena masih banyak kelemahan-kelemahannya. Butuh sebuah pesantren itu bagaikan hidup sebuah rumah tangga. Butuh fasilitas berapa, apa, anggaran berapa. Pendidikan lain cuma setengah hari. Semua fasilitas cukup, anggaran juga cukup. Ini yang menjadi masalah.
Maka oleh karena itu, dakwah untuk menyampaikan ilmu kepada semua ini hal yang sangat urgen, dengan cara-caranya tersendiri yang tidak sama, berbeda dengan berbeda sasaran dakwah itu. Maka alhamdulillah saya semangat sekali kalau melihat semangat para dai-dai ini, militansinya yang mau datang dari jauh, itu militansinya luar biasa. Berkorban, korban waktu, korban tenaga, korban harta. Kita bersyukur kepada Allah, Allah memberikan hati kita yang masih memiliki semangat itu. Saya hadir meluangkan waktu selain daripada silaturahmi, ingin melihat wajah-wajah yang bersemangat untuk Islam. Makhluk-makhluk langka yang masih menyintai Islam. Maka oleh karena itu, kita butuh sekarang pemimpin-pemimpin yang adil. Orang melahirkan pemimpin, tapi melahirkan pemimpin yang adil. Kalau melahirkan kan masih nunggu waktu kan. Bagaimana yang sudah ada itu harus adil. Bagaimana strategi membuat mereka pemimpin itu adil di dalam konsep kepemimpinan hari ini. Kita tidak lagi hidup di zaman kekhalifahan. Kita tidak hidup lagi di zaman Nabi. Kita telah melewati zaman kesultanan Islam. Kita tidak lagi di masa Amirul Mukminin, tetapi hidup dalam sebuah paradigma baru di mana demokrasi menjadi paradigma dunia di dalam mengurus masyarakat banyak dan di dalam bernegara. Aceh sekarang berada di dalam NKRI, bukan sebuah negara kesultanan masa lalu, dan menerapkan syariat Islam di dalam bingkai NKRI dengan paradigma politik yang sedemikian rupa. Paradigma politik yang melahirkan pemimpin-pemimpinnya. Apakah masih ada di semua itu kejahilan yang perlu didakwahkan? Kalau kita mendidik petani, maka akan jadi petani yang baik. Kalau kita mendidik pengusaha, dia akan menjadi pengusaha yang baik. Yang kita didik ini apa dan siapa? Kita tahu, kita anti liberalisme karena memisahkan Islam dari kehidupan. Islam adalah mengatur dan memperbaiki semua aspek kehidupan. Ini yang berhasil dibangun oleh generasi masa awal Islam. Siapapun mereka tetap sufi dan orang baik dan bermoral. Bagaimana dia sufi di dalam usaha, dalam perdagangan. Bagaimana dia sufi di dalam kepemimpinan. Bagaimana sufi dia di dalam menjadi pemimpin rumah tangga. Dan bagaimana sufi menjadi seorang istri dan ibu dari anak. Inilah masa-masa di mana Islam terpisahkan dari kehidupan ini. Dan ini PR kita umat Islam. Dan ini masalah bersama. Ini maunya kita duduk di sini. Ini datang di Aceh hari ini. Aceh tahu syariat Islam kan kita sudah tahu. Tapi kan masih banyak kelemahan, ya kan?
Bagaimana bersama-sama dari sana kita sempurnakan Islam di sini. Islam dakwah lewat taklim, itu satu. Tapi Islam hari ini di Aceh itu Islam regulasi, bukan taklim lagi. Kalau taklim dari dulu tidak pernah putus, bersambung terus menerus masa Kesultanan Islam sampai sekarang, taklim itu tidak putus, maka ilmu-ilmu Islam masih kekal. Tetapi hari ini amanah undang-undang, siapapun yang mengurus Aceh wajib menjalankan syariat Islam. Dalam konsep bernegara kita, semua harus dikanunkan. Siapa yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam menjadi aturan positif, hukum positif? Mungkinkah orang yang tidak tahu Islam? Tidak mungkin. Stakeholdernya pasti orang yang tahu Islam. Tetapi tidak mungkin kalau mereka tidak tahu anatomi pemerintahan. Ini yang menjadi masalah sekarang. Kalau kita para dai, para ulama mengatakan itu bukan urusan kita, siapa lagi? Siapa yang mengintegrasikan syariat Islam ke sana kalau bukan orang yang tahu tentang Islam? Tetapi bagaimana orang yang tahu Islam tidak tahu tata kelola pemerintahan dan anatomi pemerintahan? Ini menjadi masalah. Adakah dai-dai yang bisa mengintegrasikan dua hal ini? Kalau kekuasaan menjadi baik oleh Islam, maka disitulah akan lahir orang kuat yang baik. Kalau orang kuat sudah baik, maka kebaikan menjadi sebuah kekuatan, maka akan melindungi yang lemah semuanya. Ini yang menjadi masalah. Kalau taklim tentang ilmu, apalah mau bahas di sini? Memang kita semuanya pencari ilmu. Tetapi persoalan bagaimana mendakwahkan ilmu sampai ke semua lini, ini hal yang penting sekarang. Semua level. Karena saya ingat apa yang diungkapkan oleh Al-Ghazali tentang sebuah peradaban yang terbangun di generasi Rasulullah. Al-Ghazali menyimpulkan di mana kehidupan para sahabat mampu dibangun oleh Rasulullah, mengintegrasikan tiga nilai, tiga hal ke semua lini dan aspek kehidupan. Apapun profesi seseorang Muslim, apapun status sosialnya, dia memiliki tiga nilai, tiga hal. Pertama, dipastikan mereka bersikap adil. Artinya apa? Cara mereka kesana lewat apa? Apa lewat ngaji? Ngaji-ngaji jadi gubernur, ngaji-ngaji jadi bupati, ngaji-ngaji jadi DPR, gitu. Dengan ngaji, syarat lulus untuk kesana? Enggak lah. Pasti lewat sebuah sistem politik. Apakah kita mampu menjadikan sebuah sistem politik yang berujung melahirkan pemimpin-pemimpin yang baik,
yang memperkuat kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Allah, yang sudah menjadi peluang dan kewajiban. Ini yang menjadi masalah. Coba ini para dai-dai hidayatullah cari sebuah konsep, memperkuat dakwah, mengintegrasikan itu supaya benar-benar kekuatan ini menjadi kekuatan Islam, kekuatan perbaikan dan memperbaiki semua aspek. Saya selalu dengungkan dakwah di mana-mana kalau di Aceh. Buktikan bahwa syariat Islam adalah solusi, bukan masalah. Ini yang sayang. Orang di saat Aceh terpuruk di dalam aspek kehidupan, yang disalahkan Islam. Lihat tuh Aceh, syariat Islam, kemiskinan semakin meningkat banyak kemiskinannya. Uang banyak. Kenapa gitu? Karena syariat Islam? Bukan. Karena umat Islam meninggalkan Islam di dalam aspek kehidupannya, dalam semua aspek kehidupan. Kemunduran umat Islam sekarang bukan karena Islam, karena umat Islam membelakangi Islam. Tetapi orang lain membuat stigma mereka mundur karena Islam. Coba lihat, ada sebuah kajian, ada kita melakukan kajian, berapa persen yang komit salat sekarang di lingkungan masyarakat? Sampai 30%. Saya sudah coba-coba pura-pura survei pura-pura tapi kalau hari Jumat yang wajib Jumat itu lelaki. Dalam sebuah perkampungan yang taslim kepada masjid itu, di situ ada DPT, orang yang berhak memilih. Sudah pindah perempuan yang tidak wajib Jumat, kemudian yang wajib Jumat berapa orang, dihitung-hitung tidak sampai 30% yang pergi Jumatan. Kalau Jumat sudah tidak, yang lain bisa dipastikan lebih tidak lagi. Ini jadi masalah. Apa tidak ada taklim di situ? Taklimnya ada, tetapi yang harus tahu, taklim itu hanya untuk menggarap makhluk-makhluk yang jinak. Yang liar-liar pasti kita tidak punya kekuatan. Yang mu'anid kita tidak punya kekuatan. Pasti dengan yang jinak-jinak itu yang tergarap. Yang kedua, generasi sahabat itu mereka mampu menjadikan ihsan sebagai sikap dan perilaku. Al-Ghazali menggambarkan ihsan itu adalah sebuah kebaikan-kebaikan yang dilakukan untuk meningkatkan investasi amal walaupun tidak berdosa kalau ditinggalkan. Pedagang masuk syurga karena dia berdagang. Pemimpin masuk syurga karena dia jadi pemimpin. Petani masuk syurga karena profesi pertanian. Mereka di situ beramal dunia tapi jadi itu akhirat.
Agama tidak cuma di masjid, beragama di dalam kehidupan. Mereka punya ilmu bagaimana melakukan ihsan, kebaikan-kebaikan di dalam profesi mereka. Ini yang kurang terdakwahkan. Tarikat ada, zikir tahu, punya silsilah, tapi kalau sudah dagang di sana menghalalkan segala cara. Kalau sudah dalam praktek cari rezeki, dia tidak ada halal haramnya. Jangankan untuk berbuat yang baik lagi, malah menipu. Yang bukan tidak sekedar tidak berbuat baik, malah menipu. Kalau pedagang kan sunnah para sahabat kan, kalau orang miskin dijual pas modal aja, tidak cari untung. Kalau pembelinya miskin, malah sedekahkan. Kok nggak cari untung? Cari untung di dagang, tapi cari untung akhirat. Hal-hal seperti itu. Yang jadi istri, saya masuk surga karena status istri. Berkhidmah kepada suami sebagai sesuai dengan perintah Allah, melakukan kebaikan-kebaikan walaupun itu bukan kewajiban, hanya untuk investasi akhirat. Kenapa masuk surga? Karena saya jadi istri. Yang jadi suami, kenapa masuk surga? Karena saya suami fala-fala di dalam mengurus keluarga. Ini sekarang, siapa yang mendidik anak-anak kita menjadi suami yang baik dan istri yang baik? Apa sekolah ada pendidikan itu? Tamat sekolah SMA pasti jadi istri yang baik kalau perempuan, jadi suami yang baik kalau laki, jadi bapak yang baik kalau laki, dan jadi ibu yang baik kalau perempuan. Baik dalam konteks Islam, melahirkan anak-anak yang bermoral, berakhlak, dan sukses masa depannya, dan terbangun mentalnya. Hal yang ketiga, syafaqah 'alad din. Di dalam semua aspek kehidupan tidak pernah melupakan agamanya. Mereka tidak hancur agamanya karena harta, karena tijarah. Tidak lupa Allah. Pertama, menyelamatkan agamanya. Yang kedua, menyelamatkan agama orang lain. Itulah syafaqah 'alad din. Bagaimana menyelamatkan agamanya? Profesinya tidak menghalalkan segala cara dan memperbanyak amalnya. Kemudian kekuatan yang ada di tangannya menjadi kekuatan agama. Yang kaya hartanya menjadi kekuatan agama. Yang kaya kekuasaan punya kekuasaannya menjadi kekuatan agama. Yang kaya waktunya dinafkahkan untuk agama. Kalau ini kembali bisa didakwahkan kembali, terbangun kembali, itulah sebuah peradaban yang telah dibangun oleh Rasulullah untuk generasi sahabat. Maka hal ini saya beruntung bisa menyampaikan di depan para dai-dai, supaya menambah kekuatan dakwah lagi. Saya hari ini bukan mengajarkan, tapi cuma mengajak. Bukan memberi ilmu, tapi hanya mengangkat persoalan-persoalan yang sedang kita hadapi untuk mengajak bersama. Di mana Rasulullah mengatakan ikhtilafu ummati rahmatun. Artinya apa? Perbedaan-perbedaan yang terjadi di umat
yang terbukti di generasi awal Islam, perbedaan mereka adalah perbedaan yang rahmat, tidak terjebak pada perbedaan yang terkutuk saling menghancurkan, tetapi perbedaan yang saling memperkuat. Hindari perbedaan-perbedaan yang saling menghancurkan, karena akan melemahkan antar sesama. Mari kita berbeda, tapi berbeda yang saling memperkuat. Bagaimana bentuk perbedaan yang saling memperkuat? Bagaimana perbedaan yang saling menghancurkan? Kita harus bedakan supaya bisa kita hindari. Kalau tidak, yang kuat bisa lemah karena lelah saling hancur menghancurkan. Maka tiga hal ini yang menjadi persoalan kita. Pertama, terbangun di dalam pemikiran. Kita buktikan bahwa Islam hadir memperbaiki semua aspek kehidupan selain daripada akidah. Insya Allah, lewat dakwah kita, hal yang perlu dibangun pertama adalah konstruksi pemikiran yang bisa merubah sikap dan perilaku. Karena yang dibangun oleh Rasulullah juga seperti itu. Ilmu dulu. Untuk apa? Untuk merubah hati dan cara berpikir. Dan diikuti oleh perubahan sikap dan perilaku. Cuma hal yang terpenting sekarang, bagaimana kekuatan-kekuatan yang ada di tangan umat Islam dalam bentuk apapun menjadi kekuatan bagi kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Allah dan Al-Quran. Kenapa isi Al-Quran menjadi lemah? Bukan tidak benar Al-Quran, karena lemah yang memperjuangkan Al-Quran itu. Kalau pemikiran-pemikiran non Al-Quran menjadi kekuatan untuk mempengaruhi kehidupan, kenapa pemikiran-pemikiran Al-Quran tidak menjadi kekuatan untuk mempengaruhi kehidupan? Apa kurangnya isi Al-Quran? Apa kurangnya bahasa Rasulullah, sabda-sabda Rasulullah? Bukan kurang barangnya, tetapi pemasarannya yang masih lemah. Sehingga pemikiran liberal seakan-akan menjadi sebuah kebenaran. Pemikiran-pemikiran non Al-Quran menjadi solusi. Kita sudah lama mau membelakangi Al-Quran untuk mencari solusi di negeri ini, tetapi ternyata semakin terpuruk kok. Kok tidak belajar dari kesalahan-kesalahan itu? Maka saya selalu ngomong, kalau di umat Islam tidak akan maju dengan meninggalkan Islam. Umat Islam akan terpuruk kalau membelakangi Islam. Terpuruknya umat Islam di negara-negara yang mayoritas Muslim bukan karena Islam, karena mereka membelakangi Islam dan tidak tahu Islam. Bukan karena Islam. Itu sudah janji Allah dalam Al-Quran. Tetapi karena membelakangi Islam, maka kita harus cepat bergerak. Karena kita bukan kalah benar, tetapi kalah cepat. Karena kalah cepat, maka cepat kalah. Orang lebih cepat. Ini hal yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya lihat ini sebuah pergerakan militansi dari saudara-saudara kita semua di sini, Sumatera Hidayatullah,
mungkin banyak harapan untuk bergerak lebih cepat, menjalankan apa yang dipesan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hari ini, pertemuan ini sebagai sebuah silaturahmi. Ini kalau jalan darat, kalau pulang saya juga tempat saya di pinggir jalan. Kalau boleh nanti bisa singgah di Genep sebelum Bern. Tapi kalau dengan pesawat nggak bisa turun di Genep. Mungkin terbangnya di atas, nanti di atas Genep kan, tapi nggak bisa singgah. Kalau jalan darat boleh singgah ketemu di sana. Pas di pinggir jalan raya juga. Kalau jalan ke Medan, tapi jangan jalan selatan. Semoga silaturahmi ini menjadi hubung fillah. Semoga kita semua ini dilindungi Allah di bawah aras di hari kiamat. Karena hari ini kita bersatu bukan karena kerabat, bukan karena rahim, tetapi karena ukhwah fillah. Maka semoga silaturahmi ini menjadi berkat sampai di akhirat. Maka saya mohon maaf segalanya. Semoga dakwah kita, saya ulang kembali, mampu memperbaiki orang kuat dan memperkuat orang baik, supaya kebaikan di dalam kekuatan dan kekuatan berada di dalam kebaikan. Hadanallahu ikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pas. Ini tuh. Biasa itu. Kami sampaikan jazakallah khair kepada Ayah Kifop, singkat, padat namun berisi, dan memberikan spirit bagi seluruh peserta para dai Hidayatullah Sumatera. Kita juga doakan Ayah Kifop bisa juga bersilaturahim kepada para dai Hidayatullah di seluruh Indonesia, insya Allah. Ya, dari Aceh, dari Sabang sampai Papua. Demikian kami selaku pembawa acara pada acara Habib Akbar ini. Demikian kami tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Alhamdulillah fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.